Halo semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Betsy Kiling, mahasiswi Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Baiklah, saat ini di video kali ini saya akan mereview kembali tentang buku Sapiens karya Yuval Harari. Di review kali ini saya akan lebih spesifik lagi mereview bagian-bagian yang menurut saya menarik untuk dibahas dalam buku ini. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya ceritakan, pada buku ini ada dua perasaan yang saya alami, yaitu perasaan takut dan perasaan kagum. Jadi, saya sudah membaca buku ini sekitar 3 minggu. Jadi sekitar 3 minggu saya membaca buku ini. Teman-teman, sebenarnya saya mengalami kesulitan antara harus menawarkan atau melarang teman-teman untuk membaca buku ini. Buku Sapiens ini karya Yuval Harari. Jadi, saya ingatkan bagi pembaca yang ragu-ragu atau lemah iman, maka sebaiknya urungkan niat Anda untuk membaca buku ini. Karena saya tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul nanti setelah Anda membaca buku ini. Bagi yang ingin membaca, mari kita diskusikan beberapa poin menarik di buku ini. Nah, buku ini menurut saya wajib dibaca oleh orang-orang yang ingin berpikir kritis. Jadi, dalam buku ini menceritakan bahwa manusia itu awalnya bagaimana, lahirnya seperti apa, terus penyebarannya bagaimana. Terus dalam buku ini Yuval juga memprediksi manusia ke depannya. Nah, teman-teman, mari kita mulai mereview buku ini dengan poin kemampuan terbesar manusia adalah bergosip dan berimajinasi. Nah, pada bagian ini binatang mampu mendeteksi bahaya hanya jika mereka melihat dengan jelas datangnya bahaya tersebut. Namun, manusia
manusia itu mampu menceritakan ancaman yang belum jelas bentuknya. Misalnya dikelompokkan, misalnya di kelompok, misalnya dikelolakan, misalnya di kelompok ada sungai sekilo dari sini. Seseorang melihat sesuatu yang tampak seperti harimau. Kemudian dia berlari dan menceritakan penglihatannya yang sekilas itu kepada kelompoknya. Apakah benar yang dilihatnya itu harimau atau hanya seolah-olah mirip dengan harimau? Yang pasti kelompok itu kini berlari dan menyelamatkan diri. Adakah selain harimau sesuatu yang sebenarnya hanya ada dalam imajinasi bersama manusia? Nah, saya akan mereview bagian kedua. Bagian kedua yang menarik menurut saya yaitu dalam sebuah suku, para wanita mempraktikkan poliandri. Mereka akan kawin dengan pemburu terbaik, orang pintar, laki-laki terkuat, pria terbijak, dan lainnya. Mereka berharap dengan melakukan itu akan mendapat anak yang mewarisi sifat-sifat paling sifat-sifat yang paling terbaik atau sifat-sifat dari bapaknya. Nah, di bagian ini saya juga sempat kaget. Namun, zaman dulu mungkin bukan barang yang aneh. Nah, saat itu mereka belum tahu mengenai sel sperma dan ovum dan proses pembuahan hingga menjadi janin. Di sisi lain, mereka menghadapi bahaya yang tidak mudah untuk ditaklukkan dari lingkungan sekitarnya. Namun, rupanya poliandri tersebut hingga sekarang masih ada di suku Indian. Saya juga sempat search, namun sayang saya lupa suku apa dan juga lupa di halaman berapa Harari menyinggung perihal tersebut. Nah, kini kita coba bandingkan alasan dibalik praktek poliandri dengan poligami yang marak terjadi. Sekarang saya akan mereview lagi tentang setiap masyarakat manusia sangatlah kompleks. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengutuk atau mengidealkan berdasarkan pengetahuan yang dangkal. Nah, pada bagian ini saya berpikir seringkali kita terpukau pada kebudayaan lain karena hal-hal yang menakjubkan atau mengherankan. Dengan mudah, kemudian kita menjadikan kebudayaan tersebut sebagai kiblat atau layak untuk dihujat. Padahal, seperti disampaikan Harari, suatu masyarakat
dengan kebudayaan adalah sesuatu yang sangat kompleks sehingga perlu banyak penyelidikan, pengenalan, dan pengetahuan untuk memahami dinamika yang terjadi pada masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mereview bagian yang paling menarik menurut saya, yaitu bagi hewan domestik, revolusi pertanian adalah bencana paling mengerikan. Menurut saya, ini adalah yang paling menarik saat saya membaca buku Sapiens ini. Sejak revolusi pertanian, manusia kemudian mengenal domestikasi hewan. Hanya sedikit sebenarnya hewan yang dipelihara oleh manusia jika dibandingkan dengan keanekaragaman hayati di alam. Nah, jenis hewan tersebut kini bahkan semakin menyusut karena hanya ayam dan sapi serta anjing yang dipelihara secara masif oleh manusia. Dua jenis hewan pertama menjadi faktor produksi dan bukan makhluk hidup. Sementara yang ketiga lebih dimanfaatkan untuk rekreasi dan efeksi. Sebagai faktor produksi, ayam dan anjing dipelihara untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Misalnya, mereka dipelihara di kandang yang sempit untuk memaksimalkan ruangan dan juga produksi. Ayam pun demikian, dipelihara dengan memberikan banyak hormon agar bisa segera dipanen dalam waktu yang sangat singkat. Pendek kata, hewan yang didomestikasi tidak hanya tidak menjalani kehidupan seperti yang seharusnya di alam. Mereka disiksa dengan berbagai rekayasa demi kepentingan manusia. Nah, di bagian ini saya sangat merasa sangat kasihan kepada hewan-hewan sekitar. Manusia hanya menginginkan keuntungan, namun menyakiti atau menyiksa hewan-hewan peliharaan. Nah, pada bagian berikutnya saya akan mereview tentang para produsen sengaja merancang barang-barang yang tidak tahan lama dan menciptakan model-model yang baru dan tidak diperlukan dari produk-produk yang sangat memuaskan. Dan kemudian harus kita beli agar tetap trendy. Nah, pada bagian ini sering kita jumpai pada kendaraan. Rasanya baru kemarin seseorang membeli mobil, tetapi dengan cepat
produsen menggantinya dengan desain yang lebih baru. Bukan hanya di mobil, kita juga melihatnya di handphone. Contohnya, teman saya bulan lalu membeli handphone yang terbaru. Namun bisa jadi di bulan depan lagi akan ada handphone yang modelnya lebih baru yang diciptakan oleh produsen, sehingga membuat orang-orang yang baru membeli handphone ingin membeli handphone lain yang terbaru lagi dengan alasan ingin trendy. Padahal handphonenya masih baru. Itu hanya ada contoh. Jadi yang saya dapatkan di part ini adalah ya benar-benar terjadi, karena beberapa orang menciptakan barang-barang yang tidak terlalu penting dan membuat orang lain ingin menggunakan barang tersebut dengan alasan hanya ingin trendy. Dan kita masuk pada part terakhir yang ingin saya review. Jadi, akar penderitaan sejati adalah pengerjaan tiada akhir. Jadi sekali lagi, akar penderitaan sejati adalah pengejaran tiada akhir dan tanpa arti terhadap perasaan sementara yang menyebabkan kita terus tegang, gelisah, dan tidak puas. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya secara tidak sengaja menonton YouTube. Kala itu seorang koki terkenal mencoba berbagai masakan di seluruh dunia. Satu ketika sampailah dia di wihara pada biksu di Korea. Para biksu memberikan seragam yang kemudian harus dipakai oleh sang koki. Nah, setelah memakai, koki itu pun keluar dari kamar. Tak lama, dia pun kembali berjumpa dengan biksu yang memberikan seragam itu. Nah, terjadi percakapan. Sang biksu bertanya kepada sang koki, apakah Anda nyaman memakainya? Jawab sang koki, ya, saya sangat nyaman. Nah, sekali lagi saya tanyakan, apakah Anda nyaman memakainya? Kata sang biksu, dia berkali-kali bertanya kepada sang koki apakah koki nyaman menggunakannya, sebab menurut kepercayaan sang biksu,
Jika seseorang nyaman, maka semesta pun akan terasa nyaman. Namun, jika tidak, maka dunia pun menjadi tidak nyaman. Dari ilustrasi tersebut, Harari benar. Menurut saya, Harari benar karena bahwa penderitaan terjadi karena berbagai pengejaran tanpa henti. Terhadap perasaan-perasaan semesta. Jadi teman-teman, masih ada satu lagi yang ingin saya bahas adalah tentang pertanyaan terbesar manusia kini dan masa datang adalah kita ingin menjadi apa? Kemudian pertanyaan yang lebih membingungkan lagi adalah kita menginginkan apa? Teman-teman, setelah berbagai tahapan perkembangan manusia, maka seperti apa nantinya sosok sapiens atau manusia tersebut? Tak ada seorang pun yang saat ini mampu menjawabnya. Namun, sebenarnya kita menentukan akan menjadi seperti apa. Maka, kiranya penting juga untuk menelisik sebenarnya apa hal yang paling kita inginkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, kiranya bermanfaat dan kiranya teman-teman lebih berhati-hati dalam berpikir dan bersikap. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.